pakai. Jangan sampai pakai. Nanti kalian diare. Biasanya ini untuk anti nyeri, sama Dulcolax itu biasanya untuk melancarkan pup. Mungkin kalau ada misalnya kayak kalian BAB-nya keras, kemudian BAB nggak bisa keluar, itu pakai yang dilancarkan. Terus teori-teori lainnya bisa dibaca sendiri. Sekarang kita langsung pada prasatnya. Saya akan ngajarin prasatnya saya dari tahap baca, nanti tahap prainteraksi, tahap interaksi, orientasi, dan evaluasi dari mahasiswa. Ya, ada yang tanyakan? Silahkan kalau mau direkam. Kok kita ngapain dulu kok? Interaksi. Ya, prainteraksi sebutkan alatnya apa aja? Obat tetes mata, Cek kaji catatan. kebutuhan Catatan perawatan dan catatan medis. Cuci tangan. Terus siapkan alat-alat. alatnya ada apa aja? obat tetes mata, kapas mata, bengkok, Satu aja yang baca. Satu aja yang baca biar nggak ini. Yuk salah satu aja yang baca. Ada obat tetes mata, kapas mata, Kapas ko, buka ko. Tisu aja. Nah itu. Kemudian ada bola-bola ya. kemudian ada bengkok, Nah, sarung tangan, handphone. tisu, Tisu. air hangat atau water steril atau NaCl, Terus itu untuk yang tetes mata. Terus buka lagi saraf mata. alatnya ada obat saraf mata, kemudian kasa atau kapas steril, Pasang. Terus bengkok, ya terus kasa dan larutan NaCl hangat untuk membersihkan mata, terus. bola-bola kapas, plester atau Hepa Pig, Mm-mm. kemudian yang terakhir ada sarung tangan. Udah, terus tetes telinga. Ada obat tetes telinga, alat tetes, Kalau tetes biasanya pakai pipet, tapi di situ karena tetes telinganya sudah dalam bentuk tetesan, nggak usah pakai alat tetes. Terus NaCl hangat, mm, squid atau irigasi telinga, mm, cotton bud atau lidi kapas, mm, ada tisu, mm, bola kapas bersih, mm, sarung tangan bersih bila perlu, mm, bak instrumen, mm, nier bacon atau bengkok, perlak dan handuk kecil, mm, pen light, mm. Terus suppositoria. catatan pemberian obat atau kartu obat, ada pulpen, kemudian sarung tangan disposable, Ya terus kemudian ada suppositoria rektal, ya ini terus perlak dan pengawas, lubrikasi atau jelly, tisu, bengkok, laki obat. Jadi semuanya hampir sama untuk alat-alatnya, bedanya cuma di jenis obatnya. Kalau suppositoria yang ini tetes mata ya berarti yang ada matanya, ya salep mata ya ada matanya, tetes telinga ada telinganya. Ini juga, ini sih untuk tetes hidung, kita kan nggak belajar tetes hidung ya, tetes hidung. Terus ini sebenarnya ada salep untuk reda nyeri, kita kan nggak belajar kan, abaikan ya. Terus tahap cuci tangan, tahap. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Rizko, mahasiswa Stika Suwira Medika yang pada saat ini jaga di jam pagi. Kalau boleh tahu Bapak, Bapak atas nama siapa? Baik, selamat pagi Bapak Wisnu, izin untuk melakukan pengecekan pada nomor NL. Mungkin bisa dibantu Pak untuk menyebutkan tanggal lahirnya?
Jadi Bapak kedatangan saya ke sini untuk memberikan pemberian obat. Sebelum itu, apakah Bapak setuju untuk saya lakukan pemberian obat? Setuju. Baik, sebelumnya apakah Bapak memiliki alergi tertentu terhadap obat? Tidak. Apakah Bapak ada keluhan? Tidak. Mungkin ada hal yang ingin Bapak tanyakan? Baik, waktu dalam pemberian obat mungkin saya memerlukan kurang lebih 5 hingga 15 menit Bapak. Apakah ada hal yang ingin Bapak tanyakan lagi? Tidak. Jika tidak, saya izin mulai nih Bapak. Kurang satu. Pro? Prosedur. Jadi kalau prosedurnya di tetes mata, nanti saya akan meneteskan di mata kanan dan kiri sesuai dengan dosis. Mengoleskan salep mata di mata kiri terlebih dahulu, nanti dilanjut di mata kanan. Ya. Terus perlu kalian ingat, ini terapi dokter, ya, dalam peresepan obat itu adalah dokter, tapi bukan delegasi ya. Kalau delegasi itu siapa yang menerima delegasi itu yang bertanggung jawab. Ya, di sini kita merawat pasien, kita mengobati pasien, berarti dengan dokter itu adalah kolaborasi kerja sama kolaborasi ya, kerjasama. Jadi sama-sama bertanggung jawab terhadap pasien. Udah. Sekarang lanjut kita ke tahap kerja. Udah kok, nanti tugasmu evaluasi kok. Selanjutnya kita ke tahap kerja. Nanti pada saat ujian kalian tetap pakai handscoon ya. Saya di sini pakai pre-memory, tidak pakai handscoon. Kita mau ke tetes mata terlebih dahulu. Bapak sesuai seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak akan sesuai dengan catatan medis Bapak akan mendapatkan terapi tetes mata. Bapak mau duduk atau mau tiduran? Pernahnya kalau tetes telinga, kalau supositoria tuh pernahnya yang gede ya, bukan yang ini ya. Kalau yang ini untuk yang di tetes-tetesan. Ya, pasang. Yuk, bacakan dulu tetes mata. Ya, jaga tutup hampiran, terus dekatkan alat sudah, cuci tangan sudah, pasang sarung tangan sudah. Pastikan pasien berlengkap atau duduk dengan Ya, bapaknya mintanya tidur dengan posisi hiperekstensi pada kepala. Pak, jadi kepalanya agak apa ya, dongak ke atas. Jadi saya ambil bantalnya. Itu adalah ini nggak? Ini sini. Bantalnya saya ambil satu. Isi ya Pak. Lagi. Ini agak ditaruh di pundaknya. Nah, jadi posisi agak mengadang. Ya, terus ya, pasang telak dulu. Jangan kamu turun, memang posisimu gitu. Pasang perlak. Permisi ya Pak ya. Terus bersihkan mata menggunakan tisu. Jangan kapas. Dari dalam ke luar. Permisi ya Pak ya, tutup matanya dari dalam sini ke luar. Satu sisi. Terus untuk yang di atasnya ganti sisi lainnya. Misalnya tadi kan sini, berarti kita putar. Maaf. Sini. Udah kan? Kalau kamu mau boros boleh kok buang ganti lagi. Tapi untuk menghemat tinggal dibalik saja. Sama dari dalam ke luar, terus dalam ke luar. Ya, satu sisi satu usapan. Ya. Kalian setiap melakukan tindakan usahakan yang paling jauh dari perawat dilakukan terlebih dahulu. Ya, berarti kan sana dulu baru sini. Ya. Terus setelah itu minta pasien untuk melihat ke langit-langit. kita ambil tetesnya. Terus biar kalian nggak ini bengkoknya boleh didekatkan. Ya. Enggak tak tetesin atau aja. Ini kan kita udah buka. Diteteskan dulu, dibuang. Baru tetesan selanjutnya yang kita teteskan. Ya, karena apa? Karena bisa saja ini kan tidak steril.
Ya, jadi biarkan cairan yang kedua itu yang steril yang masuk. Ini seolah-olah kita buka ya. Terus posisinya tangan dominanmu yang biasanya kamu kerja itu yang mana? Kanan apa yang kiri? Kanan. Kalau yang kanan berarti pakai yang kanan. Kalau yang kiri berarti pakai yang kiri. Ya. Terus tangan kirimu untuk membuka konjungtiva pasien. Konjungtiva bagian bawah. Ditarik, dicubit, ya ditarik ke bawah sambil dicubit. Ya. Terus posisi tangan gimana? Posisi tangan kalau kita bergerak begini kan kita khawatirnya gerak nih. Posisinya kita nempelkan, maaf ya, tempelkan, teteskan. Kok kamu hangat? Pas saya yang kedinginan. Lihat ke atas Pak, kita cubit dulu. Ini kita teteskan, tetes, 2 tetes, tutup mata Pak. Ya. Jangan suruh pasiennya untuk berkedip. Kalau berkedip yang ada nanti ke luar. Biarkan pasiennya tetap tutup mata. Kita ambil bola-bola mata untuk kita ratakan, merembak, tetap merembak, sirkuler, sambil diputar-putar. Ya. Oke, ditanyakan? Caranya tadi apa? Kita cubit merembak mata, posisi tetesnya kita cari tumpuan, netes. Tes, tetap posisi tengah. Sama kalau posisi pasiennya duduk juga begitu. Ya, tadi harusnya kalau misalnya di yang salah gimana Bu? Ya tumpuannya di sini, jangan tumpuannya ke sini, kamu bingung nanti muter-muternya. Ya tetap tumpuannya yang di sini. Ya, cari tumpuan. Ditanyakan? Tidak. Terus setelah itu jelas? Kira-kira bisa? Bisa. Setelah itu kan udah ditetesin, terus Setelah meneteskan obat tetes, minta pasien untuk menutup mata dengan pelan-pelan. Kemudian berikan tekanan yang lembut pada ductus. tadi yang saya bilang tekanannya itu sambil ditekan dulu ya, sambil diputar-putar. Ya, terus Bila ada kelebihan obat pada kelopak mata, dengan perlahan usap dari bagian dalam ke luar ductus. gunakan tisu, usap, terus Kemudian rapikan alat dan buang peralatan yang sudah dipakai. ya itu tadi untuk yang tetes mata. Jelas? Ada tanyakan? Susah kali sih kan tutupnya. Udah ya, itu untuk tetes mata. Terus sekarang ke salep mata, sama kayak yang di tetes. Ya, untuk pemberiannya apakah kanan kiri tetap sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan terapinya. Kalau misalnya cuma kanan ya kanan aja, kiri ya kiri aja, dua-duanya kanan kiri. Kalau tetes mata kanan kiri boleh bisa dilakukan bersamaan. Ya, kalau salep mata jangan bersamaan. Tunggu dulu sampai salepnya benar-benar meresap. Karena apa? Karena kita akan menutup matanya pasien. Nggak mungkin dong dua-duanya kita tutup pakai kasar. Ya. Setelah ya 15 sampai 30 menit dirasa sudah meresap, kita buka baru kita oleskan lagi yang satu. Ya. Terus kalau salep mata sama dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan terus Memasukkan salep mata, meminta pasien untuk melihat ke langit-langit. posisinya tetap seperti ini, melihat ke langit-langit. Nah, untuk salep mata itu kita olesnya di atas dan di bawah. Jadi di konjungtiva bawah pasiennya disuruh lihat ke atas, terus dicubit yang atas. Ya, dicubit yang atas, pasiennya suruh melihat ke bawah, kita oles di kelopak mata atas, konjungtiva atas. Baru ditutup menggunakan kasa. Nutupnya seperti ini. Kalau nutupnya seperti ini menekan. Ya, nutupnya jangan seperti ini, tapi tutupnya seperti ini. Ya, tetap ada sela di sini agar tidak menekan mata. Terus apa namanya? Hipofiknya juga posisi seperti ini, bukan seperti ini.
pendekar mata satu. Tutup matamu. Betul ya. Nah, caranya gimana? Caranya sama kayak tadi, kita buka. Jangan lupa kita buang dulu yang di ujungnya. Udah kan? Kita buang. Ini kasanya steril ya. Kasanya steril, setelah itu baru kita oleskan. Aku nggak oleskan situ, tenang aja. Ini seolah-olah mata, jadi kita oleskan tipis sambil kita tekan. Ya. Terus keluar sendiri dia. Kalau gini kan enak, jadinya keluar sendiri. Tapi biasanya memang keluar sendiri sih. Itu sekali tekan keluar dah dia. Ada tanyakan? Untuk sebelum ke prosesnya, baru di sini ke prosesnya. Jangan sampai ujungnya ini mengenai mata. Ya, jadi keluarkan dulu yang agak panjang, gitu ya. Jadi permisi ya Pak ya, tadi kan udah bersihin ya. Permisi Pak, lihat ke atas, buka matanya, lihat ke atas. Kita oleskan dari dalam ke luar. Tutup mata, buka mata lagi, saya cubit ya Pak ya. Lihat ke bawah, kita oleskan. Ini kita cubit, kita buka atas, oleskan. Tutup matanya. Baru kita ambil kasar. Posisi miring, kita di paving plester. Jangan di plester, kasihan. Mau di plester? Jangan. Wih. Udah ya. Ini cuman mata